Pinjol, pay later, dan kartu kredit. Urusan pinjaman, yang pasti ya ada kami. Kalau kita melihat soal data, banyak banget masyarakat yang terjebak sama hutang. Dan bukan hanya terjebak sama utang, tapi juga terjebak sama utang yang bodong. Tidak diawasi oleh negara, dan memang bunganya juga gak make sense gitu. Tinggi banget. Awalnya itu lancar sih kalau bisa dibilang ya. Aku bisa bayar buat kuliah, bisa buat nongkrong juga. Terus tiap bulan juga aku cicilnya tuh pakai duit dari gaji kan. Tapi lama-kelamaan kok kayak akhirnya aku jadi gali lubang tutup lubang. Tapi utang juga bukan hanya menjebak masyarakat miskin. Jadi kalau misalnya lo mikir bahwa utang itu identik dengan masyarakat miskin, ada benernya, tapi nggak juga. Orang kaya juga sebetulnya berhutang. Kalau kita lihat laporan keuangan dari para menteri-menteri yang menjabat di Indonesia, ini adalah data-data di tahun 2019, yang mana utangnya gede banget. Jadi kalau kita ngomongin soal korban utang, sebenarnya semua orang adalah korban dari utang. Baik masyarakat biasa ataupun masyarakat kelas atas. Tapi, apa sih hal yang membedakan utangnya orang kaya dan utangnya orang miskin? Kenapa orang miskin nggak bisa bayar utang? Kenapa mereka sampai dikejar-kejar debt collector? Bahkan sampai harus menjual rumah, mobil, atau semua hal yang dia miliki. Di segmen Psychology of Finance kali ini kita bakal ngebahas soal utang. Dan yang paling penting adalah seni gimana cara kita ngutang berdasarkan aspek-aspek psikologis. Dan gimana orang kaya bisa memanfaatkan utang yang bahkan tidak membuat mereka terganggu sama sekali. Meskipun utangnya sampai ratusan miliar atau bahkan triliunan. Nah, lo tonton sampai habis series Psychology of Finance yang kedua ini biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Welcome to Psychology of Finance. Utang, kredit, pinjol. Sebenarnya utang itu apa sih? Oke, hal yang pertama yang penting banget yang mesti lo tahu. Utang itu ditulisnya adalah utang. Nggak pakai H ya. Meskipun gue juga tadi spellingnya, pronunciation-nya pakai H sih. Tapi kalau lo nyari di KBBI, hutang itu sebetulnya adalah utang ya, jadi nggak pakai H. Tapi kalau kita ngomongin soal utang, definisinya ya, yang benar itu adalah utang itu ketika lo meminjam uang atau barang ke orang lain. Yang mana peminjam ini berkewajiban gitu untuk mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu. Itu yang disepakati oleh pengutang dan tukang utang. Tapi yang jelas peminjam dan pemberi pinjaman ini harus punya kesepakatan. Kapan mau dibalikin? Dan biasanya utang itu ada bunganya. Jadi bunga itu kayak bayaran buat si peminjam gitulah. Karena dia sudah meminjamkan uang ya kita bayar dengan uang. Utang juga sering disebut dengan sebutan lain. Kayak misalnya kredit. Atau mungkin yang udah kita tahu juga adalah kasbon. Di warung-warung gitu ya. Kadang ada tulisan menolak kasbon. Ada juga pay later, bayar nanti, ada juga KPR, dan lain sebagainya gitu. Sekarang udah banyak lah, mau 0% kek, tapi ternyata ada biaya jasanya. Mau 2% kek, tapi ternyata floating, ada juga yang non-floating, wah makin ribet dah. Ada juga yang peminjaman pakai akad juga, nah itu biasa yang dipakai sama bank syariah ya. Tapi pada dasarnya, ya utang adalah utang sih. Jadi tinggal duduk di rumah, cuma 3 kali 4 pencet di HP, sudah bisa mendapatkan itu, ya mau nggak mau kayak akses kemudahan itu membuat saya jadi ketergantungan dengan pay later. Gak cuma pay later gitu ya, pinjol dan kredit juga cukup digemari oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat data, jumlah uang yang disalurkan melalui pinjol ke masyarakat itu ada di sekitar 45,72 triliun rupiah. Dan sudah ada sekitar 17,5 juta kartu kredit yang sudah tersebar di seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, meskipun ini jumlahnya sebenarnya secara rasio masih dikit, tapi angka ini masih sangat bisa growing sampai puluhan tahun ke depan. Tapi kalau dibandingin sama Amerika Serikat, salah satu negara yang cukup kapitalis gitu ya, US itu pengguna kartu kreditnya ada sekitar 70% gitu. Jadi 7 dari 10 orang itu punya kartu kredit. Dengan rata-rata, utang dari masing-masing orangnya itu sebesar $5.000 atau sekitar 81 juta per orang. Bahkan di tahun 2020, gue melihat data bahwa total pelunasan utang kartu kredit di Amerika itu mencapai angka $83 miliar. Banyak banget. Dan data-data itu sebenarnya menunjukkan kan bahwa masyarakat dengan kekuatan ekonomi nomor 1 atau 2 di dunia gitu ya, itu hobi ngutang. Mungkin lo heran ngapain sih kita ngutang gitu? Kenapa sih orang suka banget sama utang? Ya simple, karena utang memberikan kemudahan.
Lo bisa dapat barang atau jasa atau apapun yang belum lo punya dengan lo langsung minjem aja gitu. Nanti dibalikin lagi, tambah bunga sedikit. Jadi utang itu menawarkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan. Entah itu untuk sewa rumah, entah itu untuk bisnis, dan lain sebagainya. Dan bisa dibilang kayak hampir semua orang di zaman kapitalisme sekarang ini ya pernah berutang. Kaya maupun miskin, muda ataupun tua, beli motor ataupun bangun bisnis, dan beli rumah atau sesimpel beli barang-barang murah. Nah tapi semua ini menyimpan masalah. Masalahnya adalah gini, gak semua orang itu paham seni berutang. Dan mungkin yang paling sakit banget, yang paling kena batunya banget, itu bukan para menteri yang tadi gue bilang utangnya ratusan miliar, tapi adalah rakyat-rakyat kecil yang mungkin hutangnya cuma beberapa puluh juta atau berapa juta doang. Tapi itu mencekik mereka karena mereka nggak paham sebenarnya ngutang itu harusnya ngapain. Memang sih ada orang miskin yang bisa jadi sukses gitu ya, gara-gara meminjam uang buat bikin sesuatu. Tapi faktanya memang lebih banyak lagi yang setelah ngutang malah dikejar-kejar debt collector, rumahnya disita, motornya disita, atau mungkin bahkan sampai dalam beberapa kasus ya oknum ada yang mukulin mereka karena mereka nggak bisa bayar utang gitu. Nah kalau misalnya kita ngomong utang itu buruk ya sebenarnya nggak juga. Tergantung cara make lu gimana. Karena orang kaya dan pintar seperti Nadiem Makarim dan berbagai orang kaya lainnya juga berutang, bahkan banyak banget. Nah sekarang kita mau membedah sebetulnya memang apa yang membedakan utang orang miskin dan utang orang kaya. Apa yang membedakan utang orang pintar dan utang orang yang nggak pintar gitu. Nah kita bahas di section selanjutnya ya. Ketika butuh sesuatu, maka paylater adalah jawabannya. Itu yang membuat saya awalnya kenapa bisa mendaftar ke paylater dan sampai menggunakan. Untuk barang-barang yang dibeli, barang-barang kebutuhan, ya bisa dibilang primer, kayak baju, kayak sepatu, kayak tas. Ironisnya memang orang yang gak pinter itu cenderung berpenghasilan rendah. Dan biasanya mereka juga berutang untuk pemenuhan yang cukup konsumtif. Bukan kebutuhan yang produktif, yang bisa menghasilkan lagi sesuatu di masa depan, tapi bahkan biasanya untuk sesuatu yang langsung habis. Untuk makan, ya bayar biaya kesehatan, atau ya kalau yang buruk sih sebenarnya ya buat mabok-mabokan sih. Gitu, buat nongkrong, mabok-mabokan, flexing, beli iPhone. Itu buruk sih mungkin kalau misalnya lo nggak butuh-butuh banget. Nah sementara itu kalau kita lihat orang kaya gitu ya, dan biasanya mereka juga sudah teredukasi soal utang dan profil resiko mereka juga cenderung mungkin lebih nyaman gitu karena mereka punya banyak duit juga. Mereka tuh biasanya ngutang dengan tujuan untuk malah lebih mengurangi resiko mereka. Biasanya mereka tuh berutang untuk sesuatu yang produktif. Dengan berutang mereka bisa meningkatkan penghasilannya lebih mantap lagi dan juga kualitas hidupnya bakal lebih mantap lagi. Aku pinjam hanya buat nonton konser. Aku dulu suka Korea ya. Sampai segitunya gampang berhutang gitu. Kayak otak aku tuh udah terdoktrin, gampang hutang dulu aja. Gampang hutang dulu aja gitu. Ini juga sih, stres juga kan ada yang neror-neror gitu. Dari WhatsApp lah, ada yang spam-spam gitu. Terus ada yang sampai bikinin grup. Terus KTP aku di-share di situ. Satu kerjaan semua, pokoknya satu kontak aku lah semua dimasukin di dalam grup itu gitu. Pokoknya aku malu banget lah waktu itu gitu. Aku kena masalah mental gitu lah, malas kerja apa segala macam gitu. Dan errornya tuh lebih serem lagi gitu. Sampai foto-foto aku diedit lah pakai sumpah parah banget sih, diedit badannya telanjang gitu-gitu. Terus ada yang bilang udahlah sekalian jual diri aja gitu kan, utang juga ntar dibawa mati gitu, dosa sekalian aja dosanya gitu, buat jual diri buat bayar utang gitu pokoknya tuh parah-parah banget gitu. Ada tuh saudara yang mau bantuin, jadi mama tuh gadein tanah warisannya dia ke saudaraku, dapatlah 10 juta. Nah 10 juta itu aku pakai buat tutupin sebagian aplikasi gitu. Dari video-video barusan, itu sebenarnya bisa jadikan contoh gitu bahwa literasi yang rendah soal finansial dan juga ketika lu nggak pinter dalam melakukan utang, ini bisa berpotensi untuk menghancurkan hidup lu. Karena lu bisa kelilit utang. Udah bertahun-tahun yang dibayar cuma bunganya doang. Apalagi kalau pinjol. Berutang buat lu yang nggak pinter itu pertama, bisa nambah resiko gitu ya. Apalagi kalau penghasilannya pas-pasan, rasionya nggak pas, utang dengan penghasilan, lu ngutang lebih dari penghasilan lu ya fuck up. Terus yang kedua, yang tadi gue bilang, rasio keuangan jadi nggak sehat. Utang itu harusnya rasionya nggak lebih dari 30% penghasilan
bulanan atau tahunan gitu. Maksimal banget ya 50% lah, tapi itu udah ngap-ngapan sebetulnya. Dan yang ketiga, masalah mental juga gitu. Kalau misalnya lu nggak siap berutang dan lu ngerasa stres, ya mendingan jangan berutang. Dan utang ini buat orang yang nggak siap, itu bahkan bisa bikin jadi cemas berlebih, bahkan depresi, bahkan juga sampai ke pemikiran buat mengakhiri hidup. Ya lu bisa lihat beritanya udah banyak lah. Dan yang terakhir adalah kalau kita nggak pinter berutang dan kita mencoba untuk berutang, akhirnya kita malah jadi gali lubang dan tutup lubang. Dan ini jadi lingkaran setan yang akhirnya bunganya tetap jadi makin banyak. Dan lu dicari-cari bahkan sampai nanti nyusahin temen lu juga, keluarga lu juga karena lu diteleponin debt collector. Menariknya adalah banyak banget yang mikir kalau utang konsumtif itu wajar. Kayak misalnya untuk beli rumah gitu ya, kayak misalnya untuk beli mobil. Kita ambil contoh deh, pendapatan orang Indo yang gede tuh berapa sih? Ya beda-beda lah ya. Kita ambil yang cukup ya lumayan gede lah. Kayak misalnya pendapatan kita udah 2 digit, misal 15 juta. Kita single, terus tinggalnya mungkin di kota kecil, misalnya yang UMR-nya rendah, Yogyakarta deh ya. Kita tinggal di Jogja, gaji 15 juta. Make sense gak buat beli mobil? Bisa dibilang gak make sense sih. Kalau lu beli mobil yang mahal ya. Karena gini, kita ambil contoh beli mobil gitu ya. Beli mobil tuh harusnya memang kalau menurut gua itu 50% aja dari penghasilan tahunan. Dan kalau gaji 15 juta, kemungkinan besar memang masih kredit. Gaji segitu mungkin susah untuk dikumpulin. Sampai lu bisa beli mobil cash. Anggap aja lu beli mobil yang lu gak mau deh. Misalnya beli mobil-mobil yang kayak kecil. Kayak mobil tuh memang gambaran orang Indonesia kan mungkin wajib gede gitu ya. Kalau kecil gue sebut merek ya, Agya, Ayla mungkin gak cocok lah buat gaji 2 digit. Gengsi juga, ya nggak sih? Ya minimal kita harus beli ya mobil Jepang lah. Yang harganya mungkin lebih dari 100 juta. Kalau beli bekas juga takut karena mungkin nggak ngerti mobil. Kalau lo beli mobil 180 juta aja, belum tambah pajak, belum tambah bunga dari kredit, belum tambah lo maintenance, ini aja udah sangat sesek buat bayar. Nah, tapi sekarang kita shifting ya. Kita ngomongin bukan orang biasa, bukan orang miskin, tapi kita sekarang ngomongin orang kaya. Memang gimana sih orang kaya itu berutang? Kenapa sih, Van? Orang kaya itu lebih punya privilege, lebih punya leverage dalam berutang. Dan kenapa mereka bisa ngutang sampai ratusan miliar? Yang puluhan kali lipat atau ratusan kali lipat lebih besar daripada utangnya orang miskin. Meskipun si orang kaya ini sebetulnya sudah punya penghasilan yang lebih dari cukup buat kebutuhan sehari-hari. Kalau ada yang bisa jawab mungkin boleh komen ya. Ada salah satu kata kunci yang membedakan orang kaya dan orang miskin dalam berutang. Satu kata itu adalah leverage. Mereka punya uang yang banyak, mereka biasanya punya bisnis yang solid. Anggap aja orang kaya tuh punya duit 1 triliun. Terus dia misalnya pengen bikin bisnis restoran. Untuk bikin restoran fancy, anggap aja butuh sekitar 2 miliar di 1 bulan pertama saja. Coba, kalau lu punya 1 triliun, lu mau bikin bisnis, 2M modalnya. Kira-kira mendingan lu pakai duit sendiri atau mendingan lu minjem? Oke, coba lu komen dulu ya. Mending lu beli langsung atau mending lu minjem? Kalau orang kaya, ya minjem lah. Karena pasti duit 1 triliun itu nggak ditaruh di bank. Pasti orang kaya ini tidak bisa langsung, oh gue punya 1 triliun, gue ambil lah. Nggak juga. Seringkali orang kaya itu menaruh duit 1 triliunnya di reksadana, saham, deposito, properti, dan lain sebagainya. Jadi, biasanya memang yang dilakukan adalah minjem. Pakai aja jaminan nih, jaminan saham atau jaminan apa. Yang memang tidak sampai 2 miliar, misalnya jaminannya adalah 100 juta deh, atau jaminannya 500 juta. Karena gagal bayar itu sangat unlikely gitu, buat orang kaya yang punya 1 triliun, minjem 2M. Dan minjem 2M itu masih sangat aman lah buat orang yang punya 1 triliun. Bahkan lu minjem 300M aja masih aman, karena kan 30%. Bahkan lu minjem 500 miliar aja masih aman untuk lu bayar hutang. Kenapa? Karena in case fuck up ya tinggal bilang aja ke bank, ini lu ambil rumah gua aja, ambil aset gua nih yang ini. Karena rasio keuangannya jadi kecil juga. Jadi dampak dari orang kaya untuk minjem itu cenderung positif. Pertama, resiko jadi berkurang karena yang dipakai bukan duit lu. Yang kedua, uang di dompet kita juga tidak berkurang, masih bisa menghasilkan return yang sangat mantap di pasar saham atau apapun ya. Dan yang ketiga, potensi pelipat gandaan uangnya juga jadi lebih tinggi. Ibaratnya lu kayak punya dompet tambahan nih dari hasil minjem. Jadi makin mantep kan? Bayangin, lu bisa ngancurin bisnis-bisnis yang ada di resto-resto yang cuma modalnya 500 juta. Lu taruh aja tuh 10M, lu gratisin makanannya, ya restoran lain gak bakal laku dong. Dan lu mungkin pasti punya pelayanan yang terbaik dengan lu bikin restoran dengan modal yang lebih besar daripada orang lain. Dan menariknya lagi adalah yang butuh duit kan sebenarnya rakyat miskin ya. Pertanyaannya adalah gini, emang bank yang sering minjemin duit, emang mereka nyari orang miskin untuk ditawar-tawarin gitu nih, pinjem duit ke gua dong? Enggak dong.
Karena orang miskin ya cenderung mungkin lebih beresiko. Jadi ironisnya memang begitu. Bahkan kemarin juga ya pas gua ke bank, itu di sebelah gua ada orang yang mungkin dari perawakannya ya cenderung memang ekonominya menengah ke bawah. Dia sampai mohon-mohon gitu untuk minjem duit yang bisa jadi nggak seberapa, nggak sampai MM-an, nggak sampai puluhan juta bahkan. Dan itu ditolak. Ya sebenarnya wajar juga sih ditolak. Kenapa? Karena rasio keuangannya bisa jadi jelek dan mungkin sangat beresiko buat bank gitu. Gak bisa nyalahin bank juga. Dan sekalinya diterima pinjaman si miskin ini, misalnya anggap aja diterima deh, pinjam 10 juta, 15 juta. Diterimanya pun bukan sama bank ternyata gitu. Diterimanya tuh sama pinjol yang gak jelas, yang memang sangat jauh lebih mudah untuk meminjam. Gak diawasi sama OJK, yang bunganya tuh gak make sense, yang bisa neror lu, temen-temen lu, bahkan nyebarin foto-foto aib. Ini udah ada banyak kasusnya sebetulnya. Terus gimana dong solusinya untuk menghadapi permasalahan seperti ini? Kita bahas di section berikutnya ya. Jadi gini, kalau ngomongin soal data lagi, sebenarnya kalau menurut OJK di bulan Juni 2022, jumlah kredit macet itu naik. Bulan April itu kredit macet sampai hampir 900 miliar. Sementara bulan Juni naik jadi 1,3 triliun. Artinya naik sekitar 20-30%. Nah, solusinya adalah kita bukan mau ngasih solusi secara makro ya, atau kita nyalah-nyalahin bank atau misalnya sistem gitu, meskipun kita tahu capitalism is not perfect, tapi ini yang bisa kita lakuin buat diri sendiri. Pertama, lu harus sadar, nggak ada salahnya untuk minjem ke bank atau pay later atau pinjol selama lu bisa melunasinya. Itu ya, itu yang pertama yang harus lu sadari. Itu pilihan. Mau lu minjem, mau lu enggak, itu pilihan lu. Dan itu hak lu gitu. Ya, itu yang pertama. Tapi yang jadi masalah adalah ketika lu tidak punya perhitungan yang matang. Makanya di sini gua mau share perhitungan yang matang tuh gimana dan perhitungan yang bermasalah tuh gimana. Kita bahas dari perhitungan yang bermasalah. Nah, perhitungan yang bermasalah biasanya pertama terjadi karena rendahnya literasi finansial. Aku nggak mikirin kayak masalah bunganya berapa gitu, terus tenornya berapa lama gitu. Nah, aku pikirin tuh pokoknya aku harus dapat duit buat bayar kuliah gitu, biar aku juga bisa buktiin sama mama. Jadi aku nggak ngerti bedanya ilegal sama legal itu apa gitu. Aku ngerti itu pas udah puyeng gitu, pas udah nggak bisa bayar, terus aku cari tahu gimana caranya berhenti dari pinjol. Dan dari situ aku baru tahu, oh ternyata pinjaman ini tuh ilegal, oh ternyata yang ini tuh legal gitu. Jadi aku dulu campur aduk semuanya, pokoknya semua aku apply, aku nggak peduli deh itu legal atau enggak gitu. Jadi kalau bisa lu belajar gimana caranya menggunakan utang dengan baik dan benar. Dan ini tidak dipelajari di sekolah. So, tonton 1% ya, Psychology of Finance. Yang kedua, jangan punya mindset instan gitu. Jangan mikir bahwa dengan berutang lu jadi punya duit banyak. Enggak, justru ini adalah tanggung jawab yang lebih. ACC satu pinjol itu, aku tuh jadi kayak ngerasa, wah enak banget ya gitu. Bisa kita butuh duit, ternyata minjemnya cuma modal KTP doang gitu. Akhirnya aku tuh kayak orang kecanduan gitu kan. Aku install aplikasi yang lain gitu, pinjol yang lain. Itu selain buat kuliah mungkin karena ada rasa kecanduan segampang itu minjem duit gitu ya, cuma modal KTP. Jadi akhirnya aku juga konsumtif juga sih. Jadi aku tuh masih terjebak di dua itu gara-gara habit hedonisme ya. Gara-gara dulu aku suka belanjain itu ya. Yang ketiga adalah lu mesti sadar bahwa sekarang itu minjem duit makin mudah. Tapi jangan mudah tergoda dengan kemudahan-kemudahan itu. Justru lu harus waspada. Kalau misalnya minjem duit itu sangat mudah, nggak pakai assessment gitu. Kenapa? Karena ini bisa jadi merugikan lu ke depannya. Kalau yang legal itu biasanya sih kita dikirim surat elektronik buat tanda tangan gitu. Tapi kalau misalkan yang ilegal biasanya sih setelah isi data diri itu, terus kan dia minta selfie juga ya, selfie KTP, terus segaji, misalnya BPJS juga sih. Kalau yang ilegal biasanya langsung aja ajukan gitu. Nah itu biasanya 10-15 menit sih langsung ada notif di ACC atau enggak. Itu saya pelajari semuanya, saya timbang untung dan ruginya, jadi saya memutuskan untuk tetap menggunakan pay later karena menurut saya sebanding apa yang mereka tawarkan dengan apa yang mereka harus ambil atau dapatkan dari saya.
Kenapa bank butuh asesmen? Kenapa kredit motor, mobil butuh asesmen? Dan kenapa beberapa orang bisa ditolak? Karena itu untuk menjaga keamanan dari keuangan lu dan juga keuangan peminjam tersebut gitu. Jadi jangan mudah tergoda dengan segala hal yang instan. Makanya gua malah tidak merekomendasikan pinjol yang tidak legal, apalagi yang cukup pakai KTP kakak doang. Nah, apa yang bisa kita lakuin biar memang kreditnya sehat? Cara pertama adalah dengan ngitung rasio utang terhadap aset lo, atau ngitung rasio utang terhadap penghasilan tahunan lo. Jadi kalau misalnya lo adalah fresh grade, anggap aja penghasilan per bulan lo adalah 5 juta, lo kaliin 12. 5 kali 12 adalah 60 juta. Nah, berarti lo hanya bisa berutang sampai 30 juta per tahun. Udah simple gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi 50%. Dan itu sudah maksimal banget. Karena kalau 50% berarti kan lo harus bayarnya kan 50% dari gaji lo juga per bulan, ya kan? Nah, jadi itu adalah batas maksimal. Kalau bisa memang seminimal mungkin. Yang kedua, perhatikan tujuan berutang. Udah tepat atau belum? Ini gua ngomongin kalau misalnya lagi ada keperluan gitu ya, yang darurat banget, ya silakan gitu. Kalau misalnya darurat harus bayar rumah sakit dan lain sebagainya, yang memang itu masalah hidup dan mati, masalah sehat atau sakit, konteks berbeda lah ya. Tapi kalau misalnya lu berutang buat misalnya beli iPhone, beli barang-barang keren gitu, yang sebetulnya lu nggak perlu amat, lu nggak perlu iPhone itu buat keseharian lu gitu. Kalau buat influencer sih mungkin butuh kali ya, buat rekam-rekam dan sebagainya. Kalau lu nggak perlu itu, lu beli iPhone untuk flexing, untuk lu membangga-banggakan itu ke orang lain, mendingan jangan sih. Saran gua tunda dulu aja kalau misalnya memang itu untuk hal yang konsumtif. Kalau untuk produktif, malah bagus. Dan produktif ini nggak selalu perihal bisnis ya. Bahkan kadang bisnis aja bisa jadi rasio keuangannya kalau nggak sehat tetap buruk. Atau misalnya lo beli laptop canggih gitu ya. Kebetulan laptop gue ada 2 nih misalnya. Gue tuh punya 1 laptop Asus, yang kedua adalah MacBook. Misal gue kenapa beli MacBook terus kredit? Ya karena gue butuh mobile, butuh kemana-mana, butuh laptop yang ringan. Nggak bisa kalau gue bawa laptop gaming. Nah itu masih oke lah. Jadi meskipun laptop itu sendiri bukan barang investasi ya, tapi kalau laptop ini bisa menghasilkan produktivitas yang sepadan, dan dengan lu beli lu bisa balikin modalnya dengan lebih cepat, itu malah direkomendasikan. Jadi nggak ada salahnya buat lu beli barang-barang yang mewah atau canggih, selama nanti itu buat lu bisa makin produktif, makin nyaman kerja dan lain sebagainya, itu oke lah. Pada akhirnya memang utang itu nggak selamanya buruk ya. Bahkan utang itu nggak baik dan nggak buruk. Utang itu adalah alat, sama kayak pisau gitu ya. Baik atau buruknya pisau atau hutang itu tergantung dari gimana lo menggunakannya. Di tangan yang tepat, utang itu bisa menambah penghasilan gitu ya, dan meningkatkan kualitas hidup. Tapi di tangan yang kurang smart, di tangan yang salah, utang itu malah bisa merugikan diri sendiri dan bahkan orang-orang di sekitar lo. Tapi ya kalau lo mau hidup tenang, lo ngerasa stres, ngutang 10.000, 50.000, 100.000 gitu, ya udah jangan ngutang sih. Apalagi ada juga mindset di dalam agama yang sebenarnya menolak berhutang gitu ya, menolak riba dan lain sebagainya gitu ya. Silakan untuk lo bisa hidup tenang tanpa hutang, itu juga direkomendasikan sih ya, buat lo yang mudah stres, buat lo yang punya prinsip yang gak ada salahnya juga. Investasiin aja uang lo ke sesuatu yang lebih bermakna buat lo gitu. Daripada lo ngutang gara-gara gue bilang ngutang itu baik tapi melawan prinsip lo, melawan idealisme lo, ya jangan gitu. Dan yang terpenting buat kita para middle class gitu ya, jangan sampai utang kita itu ya lebih dari pemasukan per bulan sih. Dia sesuaikan aja sama rasio keuangan. Ini juga kita udah sempat bahas di kurikulum 1%. Kita juga bahkan pernah buka webinar juga, dan kedepannya akan selalu buka webinar tentang personal finance dan juga life skills gitu ya. Make sure aja level 1 lo ini itu aman gitu. Setidaknya at least cash flow lo tuh bisa positif, jangan sampai negatif dan jadi merugikan orang lain. Dan setelah cash flow pun masih ada level 2 sebetulnya dalam hal keuangan menurut kurikulum 1%. Nah, level 2 ini adalah jangan lupa dana darurat, dan juga jangan lupa soal kesehatan, asuransi juga. By the way kita udah punya BPJS juga, jadi ya sudah gitu sih, jangan lupa dibayar aja gitu ya. Jadi buat para middle class ya silakan lah, perhitungkan dengan baik keuangan lo, belajar terus gitu ya. Dan jangan lupa kalau misalnya lo mau belajar lebih lanjut soal kurikulum 1% yang memang kita gunakan untuk segala hal yang ada dalam konten kita, gue saranin lo untuk baca kurikulum 1% di blog 1%. Kita juga udah ada worksheet gratis ini buat lo yang nonton sampai habis, karena videonya cukup lama, tentang gimana caranya biar sehat secara finansial, yang bisa ngebantu keuangan lo sehari-hari. Ini silakan, linknya udah gue taruh di description box. Kita juga bahkan ada psikotes yang bisa ngukur lo tuh di kurikulum 1% ada di level mana, yang jelek, yang bagusnya. Dan kita juga ada tes psikologi personal finance, itu juga gratis. Tapi kalau misalnya memang lo merasa, aduh
di website masih kurang nih, Van, di blog masih kurang dan lain sebagainya. Ya memang segala hal yang gratis itu memang ya mungkin kualitasnya bisa jadi lebih rendah daripada yang berbayar. So saran gue buat lo yang memang bermasalah dalam keuangan, kita juga menyediakan layanan konsultasi bareng Certified Financial Planner. Jadi ini udah banyak banget yang datang ke kita untuk konsultasi keuangan. Lo bisa cek juga di 1%.net gitu ya, atau di link di deskripsi. Dan kita juga buka webinar berbayar ya soal personal finance untuk pemula. Ya, untuk pemula. Jadi kalau lu udah hatam segala hal tadi, nggak usah ikut webinar sih saran gue. Langsung ke konsultannya aja gitu. Biar lebih private. Kalau misalnya webinar ini buat pemula. Dan gue saranin juga lu untuk ikut webinar life skills di 1%. Ya silakan akses linknya di deskripsi. Dan itu aja topik buat episode 2 kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan kedepannya akan banyak lagi topik-topik seputar keuangan dan psikologi. Kalau lo punya saran silakan tulis di kolom komentar, dan kalau lo setuju atau nggak setuju dengan video gua kali ini ya silakan di comment section aja. Gue suka banget comment section yang berbobot. Kalau bisa sih jangan ngomong kata-kata kasar ya. Ya pokoknya kita diskusi lah. Mau setuju atau nggak setuju, nanti gua juga akan balas lagi juga komennya ya. Seperti di video-video sebelumnya. Yang asik juga sekarang comment sectionnya ya. Oke, akhir kata gue Evan dari 1%. Well, thanks.